Halo nakama, spoiler One Piece chapter 1069 telah rilis. Banyak hal menarik dari chapter kali ini, seperti pertarungan Luffy vs Rob Lucci serta bagaimana Dewa Nika dirindukan. Selain itu ia bisa membuat orang tersenyum dan bebas, dan bagaimana sejarah buah iblis itu diciptakan. Pada chapter kali ini berjudul Segalanya Ada Karena Suatu Alasan. Judul ini mengacu pada bagaimana buah iblis diciptakan. Scene pertama dibuka ketika Egghead diserang oleh Rob Lucci. Banyak orang berhamburan meninggalkan tempat. Luffy yang membawa Bonnie dan ia bersama Chopper dan Jinbe penasaran apa yang terjadi. Mereka melihat Cyberpool dan Serapin Kuma. Rupanya Rob Lucci baru saja menghabisi Vegapunk Atlas. Lucci menatap Mugiwara. Kaku mencegah Lucci supaya tidak bertarung dengan Luffy yang sekarang sudah menjadi Yonko. Tetapi jika mendapat izin dari pemerintah maka pertarungan boleh dilakukan karena ini menyangkut misi untuk membunuh Vegapunk. Di sisi lain, Luffy menyerahkan Bonnie kepada Jinbe dan segera pergi menolong Atlas untuk melihat keadaannya. Sedangkan Stussy memberitahu kepada Akainu bahwa kelompok Mugiwara ada di Egghead. Lalu Luffy kaget melihat Atlas rusak parah di bagian kepalanya. Ia menyuruh Chopper untuk merawatnya, tetapi tugas itu lebih cocok untuk Franky karena Atlas adalah sebuah robot. Kemarahan terlihat jelas di wajah Luffy, orang yang telah memberikan makanan dan pakaian telah dihajar. Namun Lucci memperingatkan Luffy pertarungan bukanlah ide yang bagus untuk menyelesaikan masalah, karena ini adalah masalah internal pemerintahan. Sedangkan di markas Angkatan Laut, Akainu kaget Mugiwara ada di Pulau Egghead dan situasi yang menjadi semakin rumit. Apalagi jika Vegapunk bersekutu dengan Luffy, maka kekuatan militer pemerintah akan melemah. Selain itu ternyata Kizaru sedang menuju ke Egghead setelah dia tahu keadaan di sana. Akainu menyuruh bawahannya agar Rob Lucci untuk menunggu sampai Kizaru datang. Sedangkan di Egghead, Luffy vs Lucci dimulai. Mereka sama-sama melompat dengan mode awakeningnya, tetapi Jinbe segera mencegah Luffy untuk tidak bertarung. Di lain tempat, kelompok Nami melihat wujud Rob Lucci yang sekarang. Vegapunk Saka mengatakan ada banyak kasus awakening tipe Zoan bisa merampas kepribadian si pengguna. Rob Lucci berdiri dan memamerkan awakeningnya dengan tubuh leopard. Dan di samping lehernya terdapat awan hitam yang mengelilinginya. Kaku mencoba tetap mencegah Lucci agar tidak gegabah. Di samping itu, Vegapunk asli telah sampai di tempat Saka dan kaget melihat wujud perubahan Luffy. Kelompok Nami tidak tahu menahu tentang itu dan hanya menyebutnya kekuatan Gomu Gomu no. Karena mereka pertama kali melihat wujud ini, Vegapunk menjelaskan Gomu Gomu no Mi tidak tertulis dalam catatan ensiklopedia buah iblis. Usopp berkata walaupun begitu Luffy selalu mengatakan hal itu. Bahkan Sanji hanya berkata dia hanya seorang yang bodoh. Tetapi Vegapunk kagum dengan wujud seperti dewa. Dokumen kuno mengatakan sang kesatria kebebasan yang suka bermain-main yang dikenal juga sebagai Dewa Matahari Nika, nama itu telah dihapus dari sejarah. Tetapi selama orang masih terus merindukannya, keberadaannya tidak akan pernah hilang. Selanjutnya Vegapunk menjelaskan asal-usul dari buah iblis, di mana sebuah potensi dari evolusi manusia yang orang inginkan. Kelainan ini adalah keinginan dari masa depan. Karena itu dibenci lautan dan menjadi kelemahannya. Bisa dibilang pengguna buah iblis hidup dalam skala yang berbeda, yang diinginkan dan diimpikan banyak orang. Tak usah memikirkan ada atau tidak dewa itu, itulah teoriku saja. Nah, bukankah dunia ini sangat menarik bukan? Kemudian pertarungan Luffy vs Lucci diperlihatkan. Terlihat mereka adu jotos yang mengingatkan kami pada pertarungan sebelumnya saat di Enies Lobby. Kecepatan bertarung yang tidak terlihat dan juga tangan mereka dilapisi haki. Raut wajah Lucci seperti memperlihatkan kewalahan melawan Luffy. Tengah-tengah pertarungan mereka, Shintomaru datang untuk membantu Vegapunk untuk melawan Cyberpool. Dahulu Shintomaru pernah ditolong oleh Vegapunk saat dia dalam keadaan tidak punya apa-apa. Dan sekarang ia membalas budi dengan melawan Cyberpool. Dan didampingi 3 Serapin S-Hawk, S-Hawk, dan S-Snake. Kemudian satu lagi S-Bear yang ada di belakang Cyberpool. Ia memerintahkan S-Bear untuk melawan Cyberpool, tetapi hanya bawaan Cyberpool saja yang terkena serangan. Kaku dan Stussy berhasil lolos. Ada beberapa otoritas yang bisa dituruti oleh Serapin seperti Gorosei, Vegapunk asli dan satelitnya, Shintomaru dan pemegang sip otoritas. Dalam hal ini Cyberpool masuk ke dalam pemegang sip otoritas. Kelemahan dari Serapin ini, ia tidak bisa diperintah lewat Denden Mushi. Kemudian Shin dipotong ke pertarungan Luffy. Luffy berhasil melukai Lucci dengan memukulkan tangan ke tanah. Tanah yang di dekat Lucci mengenainya dan membuat Lucci muntah darah. Jurus ini disebut Gomura Pistol. Di lain sisi, Jinbe kaget melihat kloningan dirinya yaitu S-Hawk. Kembali ke Luffy, ia mendatangi Shintomaru dan menyebutnya pria kampak. Setelah dia mengajar Lucci, Shintomaru menyerahkan Vegapunk kepada Luffy. Sementara itu, ia akan menahan Cyberpool. Tetapi saat semuanya lengah, tiba-tiba Lucci menusuk Shintomaru dengan jurus Shogun.
Sentomaru terjatuh tak sadarkan diri. Luffy langsung kaget melihatnya. Tentu saja tujuan Luffy menusuknya adalah perebutan perintah atas Serapin. Tetapi sepertinya ini akan menjadi awal keseriusan Luffy melawan Lucy, karena dua temannya telah dihabisi oleh Lucy. Akankah Luffy mengalahkan Lucy dalam satu serangan, ataukah akan dihadang oleh Kizaru? Karena saat ini ia sedang menuju ke Egghead, dan pertarungan ini akan semakin seru. Oke, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Jika ada kesalahan selama video ini diputar, kami minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.